Selamat malam. Kenalkan, nama saya Athanasius Agus Pindahi, NBI 1422-10125. Saya akan menjelaskan makalah material teknik yang berjudul Pengujian Kekerasan Vickers. Definisi pengujian kekerasan Vickers. Metode Vickers merupakan penekanan oleh suatu gaya tekanan tertentu oleh sebuah indentor berupa piramid diamond terbalik dengan sudut puncak 136 derajat ke permukaan logam yang akan diuji kekerasan, di mana permukaan logam yang diuji ini harus rata dan bersih, seperti gambar di bawah ini. Untuk mengetahui nilai dari kekerasan material, maka diagonal rata-rata dari jejak tersebut harus diulur terlebih dahulu dengan memakai mikroskop. Angka kekerasan Vickers didapatkan dengan membagi besar beban uji yang akan digunakan dengan luas permukaan jejak. Jika D adalah diagonal rata-rata dari jejak, maka luas permukaan jejak dapat ditentukan sebagai berikut. HV sama dengan P per A. Untuk mengetahui nilai dari kekerasan material uji, maka diagonal rata-rata dari jejak tersebut harus diulur terlebih dahulu dengan memakai mikroskop. Angka kekerasan Vickers didapatkan dengan membagi besar beban uji yang akan digunakan dengan luas permukaan jejak. Jika D adalah diagonal rata-rata dari jejak, maka luas permukaan jejak dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu HV sama dengan P per A. Jadi angka kekerasan Vickers didapatkan dengan rumus A sama dengan 4 kali 1/2 D akar pangkat 2 kali 1/2 D akar pangkat 2 per 4 sin A per 2. A sama dengan D pangkat 2 per 2 sin 136 derajat per 2. HV sama dengan D per D pangkat 2 per 2 sin 136 derajat per 2. HV sama dengan 1854 P per D pangkat 2. Tentang beban uji yang dipakai pada pengujian kekerasan Vickers berkisar 1 kgf sampai 120 kgf. Dan beban uji yang umum dipakai adalah 5,10, 30 dan 50 kgf. Sedangkan waktu penerapan beban uji atau dwell time standarnya dilakukan antara 10 hingga 15 detik. Di dalam pengujian dengan metode Vickers ini, perlu diperhatikan mengenai jarak minimal dari tempat titik pusat jelek. Tempat titik pusat jejak ke sisi pinggir material, di mana menurut ASTM adalah sebesar 2,5 kali diagonal jejak, dan jarak minimal antara jejak yang berdekatan juga 2,5 D untuk baja dan paduan tembaga, dan 3 D untuk logam yang ringan, sementara untuk jarak minimal antara jejak adalah 3 D untuk baja dan paduan tembaga, serta 6 D untuk semua logam ringan. Berbeda dengan metode pengujian kekerasan Ritnell dan metode pengujian kekerasan Rockwell yang menggunakan lebih dari satu jenis atau ukuran pada indentor,
Pengujian kekerasan Vickers hanya menggunakan satu jenis indentor, yakni indentor intan yang berbentuk piramid dan dapat digunakan untuk menguji hampir semua jenis logam, mulai dari logam lunak hingga yang keras sekalipun. Gambar alat dan bagian-bagiannya. Ada beberapa jenis mesin yang digunakan untuk melakukan pengujian kekerasan dengan metode Vickers, seperti mesin Vickers dan mesin hidrolik, mekanis, digital, semua otomatis. Otomatis penuh. Berikut ini salah satu jenis mesin Vickers mekanis. Diperlihatkan pada gambar di bawah ini, seperti yang dilihat di bawah ini. Skema proses pengelasan. Pada dasarnya akan ada 3 jenis bentuk jejak yang akan dihasilkan oleh penekanan indentor, yakni berbentuk persegi sempurna, bantal, dan bentuk tong, seperti gambar di bawah ini. Jejak yang berbentuk persegi dihasilkan oleh indentor intan yang berbentuk piramid yang sempurna. Jejak berbentuk bantal dihasilkan karena terjadinya pengerutan logam di daerah permukaan, serta jejak dengan bentuk tong didapatkan pada logam yang dikerjakan dingin sehingga menghasilkan bentuk tong. Pada pelaksanaan pengujian kekerasan material atau benda dengan menggunakan metode Vickers, maka material atau benda yang akan diuji harus memiliki permukaan yang datar atau rata, halus, bersih, atau tidak ada noda seperti cat, kerak, oksida, minyak, ataupun kotoran. Untuk mendapatkan permukaan yang rata, maka harus dilakukan proses penggerindaan dengan pemolesan pada material yang akan diuji. Seperti halnya pengujian dengan menggunakan metode Britnell, di mana jika ukuran jejak yang dihasilkan semakin kecil, maka kekerasan pada material uji juga semakin keras, dan begitupun sebaliknya. Hal ini berlaku juga pada pengujian kekerasan dengan metode Vickers. Pengujian Vickers tidak cocok untuk menguji material yang tidak homogen, contohnya seperti besi tuan. Penulisan angka dalam metode kekerasan Vickers. Cara penulisan kekerasan dalam metode Vickers ini biasanya ditulis dalam bentuk angka yang akan diikuti dengan huruf HV atau Ernest Vickers. Dan besarnya beban uji. Contohnya 186 HV 30, yang artinya angka kekerasan material yang akan diuji adalah 186. Beban uji yang dipakai adalah 30 kgf. Dan lamanya waktu penerapan beban dwell time sekitar 10-15 detik. Bila waktu penerapan beban tidak terletak di antara 10-15 detik, maka waktu penerapan beban ujinya harus dicantumkan. Maka waktu penerapan beban uji harus dicantumkan. Misalnya 472 HV 50/20. Artinya angka kekerasan material uji adalah 472. Besar beban uji yang diterapkan 50 kgf dan lamanya waktu penerapan beban adalah 20 detik. Tabel berikut ini merupakan contoh kekerasan dengan metode Vickers dari beberapa bahan. Seperti di tabel berikut, yaitu bahan timah, HV-nya 5, aluminium, HV-nya 25, tembaga, HV-nya 40, paduan perunggu seng, HV-nya 65, baja karbon, HV-nya 55 sampai 120, perunggu tuang, HV-nya 160, stainless steel,
HV-nya 180, besi tuang HV-nya 200, mid steel HV-nya 230, baja dikeraskan penuh HV-nya 1000, tungsten karbida HV-nya 2500. Standar metode pengujian Vickers. Standar pengujian kekerasan dengan metode Vickers secara lengkap diuraikan di dalam standar-standar di bawah ini, yaitu ASTM, yaitu metode standar pengujian kekerasan Vickers untuk material logam. ASTM E384, yaitu metode pengujian standar kekerasan mikro pada material. ISO 6507 bagian 1 bahan logam pengujian kekerasan Vickers. Metode pengujian bahan logam ISO 6507 bagian 2 bahan logam pengujian kekerasan Vickers. Verifikasi dan kalibrasi mesin uji ISO 6507 bagian 3 bahan logam pengujian kekerasan Vickers. Kalibrasi balok referensi ISO 6507 bagian 4 bahan logam pengujian kekerasan Vickers. Tabel nilai kekerasan, kelebihan dan kekurangan pengujian kekerasan Vickers dibandingkan dengan pengujian kekerasan lainnya. Seperti pengujian kekerasan dengan metode Vickers ini mempunyai beberapa keuntungan dan juga kerugian atau kekurangan seperti di bawah ini. Kelebihan hanyalah menggunakan suatu indentur untuk menguji material lunak ataupun keras. Membaca dari jejak ujinya dapat dilakukan lebih akurat. Jenis pengujian yang relatif tidak merusak non-destruktif tes. Metode pengujian Vickers dapat digunakan pada hampir semua logam. Kekurangan secara keseluruhan. Kekurangan yang pertama secara keseluruhan, waktu ketika pengujian terbilang cukup lama. Yang kedua, memerlukan pengukuran diagonal jejak secara optik. Yang ketiga, permukaan benda uji harus bersih dan halus. Kekerasan mikro Vickers. Selain untuk pengujian kekerasan mikro, metode pengujian kekerasan Vickers dapat juga dipakai untuk melaksanakan pengujian kekerasan mikro. Rentang beban uji yang dipakai pada pengujian mikro Vickers ini adalah kecil, yakni antara 1 GF sampai 1000 GF atau 1 KGF. Pengujian kekerasan mikro Vickers ini sangat cocok diterapkan pada bahan yang tipis. Lapisan dari material uji yang permukaannya dikeraskan, komposit dan keramik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.